Tolong, ada yang bisa bantu aku? Cepat, ada yang bisa membantu aku? Tolong. Pak Satpam. Cepat, bantu aku. Gimana? Masih berani main api lagi? Tidak berani lagi. Sekarang. Giliranku main tongkatmu. Berhenti. Sudah bisa? Inilah esensi cosplay. Sudah bisa. Istrimu aktingnya bagus. Nanti harus banyak belajar. Kedepannya kalau dapat orderan mendadak, harus tambah ongkos. Dr. Zhang. Aku takut belum kukap Ali. Gimana kalau kamu tinggal, kita bisa kerja sama, bantu aku lagi. Aduh. Nggak mungkin. Aku dokter yang profesi. Hanya mengajar, nggak praktik. Paham. Dokter Sang benar-benar punya etika kerja. Oke. Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian. Kalian. Lanjut saja, lanjut. Namaku Sang Wei. Aku seorang ahli konsultasi hubungan. Mengatasi masalah emosional pasangan dan kekasih. Mereka adalah klienku. Meski perusahaan melarang keras ambil pekerjaan ekstra. Tapi kalau punya kemampuan untuk menyembuhkan, kenapa tidak digunakan untuk manfaatkan masyarakat, sekalian mendapatkan keuntungan kecil? Malam ini, suamiku ada di rumah. Kamu mau datang nggak? Nak. Bu, akhir-akhir ini kau banyak menghabiskan uang untuk ibu ya? Bu, kepala rumah sakit ini teman lama, nggak perlu uang, jadi tenang saja. Seharian ini kamu. Selain kerja full-time, aku juga part-time jadi kurir. Ibu kasihan sama kamu. Ibu. Jangan khawatirkan aku lagi. Lebih baik jaga dirimu sendiri, dengarkan dokter, minum obat dengan teratur. Istirahat yang cukup. Laporan diagnosis dari Bibi. Kondisinya tidak baik. Dokter, segera jadwalkan operasi untuk ibuku. Transplantasi jantung biayanya tidak murah. Rehabilitasi juga mahal, bisa mencapai jutaan. Jangan khawatir tentang uang. Berikan obat untuk ibu saya. Baik. Harus cari cara untuk segera kumpulkan biaya operasi.
Tampaknya saya harus memperluas jaringan pelanggan saya. Pak Jiang sudah tiba di rumah. Pak Jiang, ini data karyawan baru yang bergabung bulan lalu. Ingin tahu aktivitas terbaru orang ini? Pak Jiang, dia anak magang baru. Perlu menyelidikinya? Berani sekali. Perintahku. Anda diperbolehkan untuk Baik, saya akan segera mengerjakannya. Kamu boleh pergi. Aku ada rencana bertemu seseorang nanti. Sepertinya dia punya rencana dengan suaminya malam ini. Siapa sangka CEO Jiang yang biasanya penyendiri akan memiliki momen-momen kesepian? Selamat malam. Anda terlambat. Jadi, aku sudah mempelajari semua yang kau ajarkan padaku, kan? Sangat bagus, puas. Jenderal Jiang, kamu harusnya pakai baju dulu. Lihat apa? Gila. Kamu sendiri nggak pakai baju dengan benar. Sudah diingatkan malah marah. Sini pijat bahuku. Wanita ini anggap aku apa? Aku dokter, bukan model. Hidup susah, uang lebih susah didapat, benar sekali. Akhir-akhir ini, tidak menemui pasien lain di belakangku kan? Nona Jiang, saya selalu menangani Anda 1 lawan 1. Kalau saya tahu kamu menemui pasien lain, aku akan memberitahu perusahaan tentang pekerjaan sampinganmu yang diam-diam di luar jam kerja. Pada waktu itu, mari kita lihat siapa yang berani menahanmu di sini. Wanita gila ini membuat aturan sendiri, namun dia tetap tidak mematuhinya. Tuan Jiang, kami menjalani beberapa kali perawatan. Suamimu pasti cukup puas denganmu sekarang, kan? Mari ke kamar tidurku, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Jadi itu masalahnya dia. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ini spekulasi dokter. Dia punya harga diri tinggi. Dia tidak mengakui ada masalah. Laki-laki lah, selalu jaga gengsi tapi menderita. Suami saya pergi kerja. Setelah dia minum kembali, tolong periksa dia. Apa? Dia kembali setelah minum, kamu menyuruhku memeriksa dia. Bahkan untuk pria, itu tidak mungkin. Kalau mudah, kenapa cari kamu? Uang. Aku akan bayar untukmu. Juga bagus, hubunganku dengannya terlalu rumit, lebih baik cepat lepas, itu juga baik untukku. Aku bilang padamu, seperti suamimu itu. Kita harus ajari sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, kita bisa lebih banyak bicara. Beri dia lebih banyak rangsangan. Pertama, gunakan lebih banyak kalimat deskriptif. Ambil contoh bingkai foto ini. Kamu bisa bilang, foto ini terasa saat dipegang. Hebat sekali. Bingkai ini terlihat bagus. Kuat. Kedua, sering gunakan kalimat tanya retoris. Bisakah kamu? Sudah makan belum? Ketiga, gunakan kalimat perintah. Jawab aku, bilang kamu suka aku. Diam. Ayo. Anggap foto ini sebagai suamimu, kita latihan. Diam. Diamlah. Kurang kuat, lebih tegas. Diam. Diam. Tambahkan sedikit rasa meremehkan. Diam. 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 Aku kembali, Yu Chen. Suamiku pulang, cepat sembunyi. Kenapa harus sembunyi? Kalau dia menemukan aku, habislah.
Jangan pedulikan. Terus aku sembunyi di mana? Ini. Ah, Cepat. Sayang, kamu ngapain di situ? Aku panggil dari tadi, kok nggak jawab? Pulang cepat hari ini, lagi nggak enak badan. Naik ke tempat tidur. Cepat. Aneh. Barusan kok aku dengar suara pria bicara ya? Gak ada kok. Kamu salah dengar. Mungkin suara dari TV. Sayang. Aku kasih tahu ya. Hari ini tanda tangani kontrak besar. Diam, tidur cepat. Enggak, maksudku, kamu kan juga capek seharian, istirahat lebih awal ya. Kok aku merasa kamu hari ini agak beda? Cepat bertindak sekarang. Kenapa ada suara di ranjang? Suara, tidak ada kok. Ada yang aneh, sayang. Kenapa aku lihat banyak kaki? Ada orang lain di ranjang? Orang lain, kamu ngomong apa? Cepat tidur aja. Kamu mabuk, aku juga mabuk. Ada? Sayang. Kita. Berapa kaki kita berdua? Tentu saja 4 kaki. 4 kaki. Kenapa aku lihat ada 6 kaki? Tidak bisa, aku harus menghitung. Dua. 3. 4. Benar, benar. Cepat tidur. Cepat. Masih ada yang aneh. Kenapa aku masih lihat 6 kaki? Kamu terlalu banyak minum jadi kabur. Tidak, aku harus hitung lagi. Kamu masih mau hitung. Kali ini aku turun dari tempat tidur untuk hitung. Hitung yang jelas. Dua. 3. 4. 2 orang. 4 kaki. Sayang, betul-betul. Memang gak salah. Ayo tidur. 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 Hai. mau kemana? Ah, Berobat. apa? Cepatlah, cepat. Berobat. Oh benar. Oh Tuhan, sebagai pekerja keras. Sangat menyedihkan. Setelah biaya operasi terkumpul, aku tak akan lakukan pekerjaan ini lagi. Ah, ternyata benar-benar berguna. Sepertinya kamu memang punya kemampuan. Saya dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Masalah kecil seperti ini bukan apa-apa. Tapi akhirnya tetap jadi budak uang.
Terima kasih, Tuan Jiang. Pergi dulu. Akhir-akhir ini kita jangan berhubungan dulu. Dengar saya bilang jangan berhubungan. Tapi kamu jadi enggan berpisah ya? Pada akhirnya, saya tetap berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Ada sesuatu yang kotor di mulutmu. Pergi dari... Oke. Wanita itu sangat tidak sopan, tetapi hubungan saya dengannya akhirnya berakhir. Karena salah satu sumber penghasilan utama saya hilang, saya harus segera mencari pekerjaan lain. Memiliki pesanan baru. Mohon segera dikirim. Yo. Saya berhasil mendapatkan pesanan itu. Kok bisa ongkos kirimnya jadi 500? Benar-benar beruntung. Ayo pergi. Tak disangka dia pergi tanpa menoleh. Apa aku barusan terlalu galak padanya? HMPH, beberapa hari lagi pasti bakal datang buat merayuku lagi. Pak Jiang, katanya ketua Wenxi Group mau mengeluarkan banyak uang untuk mencari dokter buat menyembuhkan putri mereka. Apakah kita perlu datang mulia? Belakangan ini kita kerjasama dengan Wenxi. Bantu putri mereka, pasti bantu kerja sama kita. Siapkan mobilnya, aku pergi ke lokasi untuk melihat. Ada satu hal lagi. Jadwal pribadi Zhang Wei sudah aku cek. Dia belakangan ini sering ke bagian jantung di rumah sakit. Sepertinya tidak akan lama, aku mengerti. Ternyata ketidakpedulianmu hanya karena takut aku tahu tentang kesehatanmu. Zhang Wei. Betapa bodohnya kamu. Aku juga tidak ada solusi. Ini sebenarnya penyakit aneh apa? Banyak orang tidak bisa temukan penyebabnya. Kota Jiang yang besar ini, apakah tidak ada orang pun yang bisa menyembuhkan penyakit Chuanwen, bukan kami tak mampu, tapi nona besar tak bisa disentuh dan diperiksa, jadi kami tidak bisa menyelidiki penyebabnya. Omong kosong. Kalau semudah itu, kenapa saya mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan kalian secara... Biarkan kami berdua mencoba. Kenapa mereka datang? Dua orang ini, satu dari Jiang, Direktur Wang, RS Rakyat. dan yang satunya lagi, dari keluarga ahli obat, dikenal sebagai luhur obatan, Liu Shi. Tokoh besar yang hebat. Pasti bisa menyembuhkan nona muda. Dua dokter terkenal, silakan. Tuan Wen. Saya dengar jika bisa menyembuhkan putri Anda akan memberikan hadiah 10 juta. Benarkah itu? Benarkah? Penyakit putri saya aneh, tak bisa didekati orang lain. Jika disentuh, akan gemetar hebat. Sekarang menolak orang lain mendekatinya. Tidak apa-apa, mengobati banyak pasien bertahun-tahun. Saya sudah melatih mata tajam, tanpa menyentuh pun bisa melihat apa masalahnya. Silakan Direktur Wang. Putri sulung keluarga Wen, meski tak pernah tampil di depan umum. Tapi katanya di balik kerudungnya ada kecantikan luar biasa. Hari ini, kalau aku bisa menyembuhkan penyakitnya, bukan hanya dapat imbalan 10 juta, mungkin juga bisa mendapati gadis cantik. Wang Xianer. Musim Semi Kedua Sudah Datang. Harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jangan mendekat. Apa kamu bisa terus mengawasi Nona Wen? Sudah sekian menit, aku lihat Nona besar wajahnya merah, nafasnya teratur, tidak terlihat seperti sakit. Hanya dengan melihat seperti ini, memang tidak bisa menemukan apapun. Biar aku saja. Kamu masih sebagai kepala rumah sakit.
Aku tidak perlu mendekat. Aku bisa tahu apa penyakit Nona besar. Tuan Wen. Ini adalah metode konsultasi melempar batu yang diwariskan di keluarga kami. Selama Nona Wen menyentuh batu giok ini, aku bisa melalui warna, kepadatan, dan teksturnya. Menentukan gejala. Sipat Barakan Kepeda Ruyu. Mengapa ini begitu aneh? Bagaimana? Sudah ketemu penyebabnya? Lihat sikapnya, jelas dia tidak tahu apa-apa. Berpura-pura apa? Tampaknya dunia ini akan memiliki satu misteri penyakit lagi. Bahkan dua ahli ini tidak bisa menangani penyakitnya. Apalagi kita. Nasib Nyonya sungguh malang. Posisi tepat di sini. Pasti ada di kerumunan ini. Bacon saja. Awalnya aku juga tidak berharap banyak. Baik. Aku pulang dulu. Ruyu. Hei, beri jalan. Siapa yang pesan pengiriman cepat hampir lewat waktu? Pak Wen. Maaf, Kurang ajar, kau berani menyentuh putriku di depan begitu banyak orang. maaf, aku tidak sengaja. Aku melihat dia jatuh, jadi aku otomatis menariknya. Celaka? Penyakit Nona kambuh. Tidak mungkin, buruk sekali, tidak melakukan apapun. Apa kamu tahu? Nona punya penyakit. Kalau bersentuhan dengan orang, tubuhnya mulai gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat khawatir. Tangkap pelaku yang menyiksa Nona besar ini. Tunggu. Penyakitnya. Aku bisa sembuhkan. Kamu bilang bisa sembuhkan? Kami berdua ahli medis tidak bisa temukan penyebab sakitnya. Kamu cuma pengantar makanan. Apa yang kamu tahu, Tuan Wen? Penipu, sedang mengulur waktu, cepat tangkap, jangan biarkan lari. Apakah kalian benar-benar mau menyelamatkan nona besar kalian? Kamu ayahnya, kan? Banyak orang di sini, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa aku tidak boleh mencoba? Yakinlah, Aku tidak akan menyakitimu. tubuhnya tertutup pakaian. Kedap udara. Apakah seluruh tubuh saya menjadi sensitif dan tidak nyaman dengan kontak fisik apapun? Apakah ini normal? Bahkan hembusan angin pun tak bisa menyentuhnya. Bertahun-tahun lamanya, dia selalu menyelimuti dirinya dengan jubah hitam. Teman-teman terkasih, Dia memiliki semacam kelaparan kulit. Kelaparan kulit, bagaimana bisa ada gangguan aneh seperti ini? Ini adalah penyakit psikologis, Kekarangan emosi musik. menyebabkan nona muda ingin berinteraksi dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, kulitnya selalu dalam keadaan lapar. Dia terus menekan emosinya. Makanya muncul banyak gejala. Maksudmu, anak perempuanku. Ingin ada kontak fisik dengan orang lain, tapi tidak terpenuhi, hingga jadi seperti ini? Benar, Konyol kamu berani menggertak putriku. Memperlakukan anakku dengan buruk. Tuan Wen, saya sudah bilang dia penipu. Sekarang omongannya makin gila, benar-benar berani. apakah dia berbohong? Coba saja dan lihat apa yang terjadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Bebaskan putri besar dari keterikatannya dan biarkan aku dengan dia sendirian selama 10 menit saja. Tuan Zhang. Tidak baik. Zhang Wei muncul di acara Salon Wen. Mau beri pengobatan pada Nona Wen. Dia hanyalah seorang intern. Berani melanggar aturan perusahaan untuk konsultasi pribadi klien penting. Jika dia mengacaukannya, kerjasama bisa. Ang Wei, berani-beraninya kamu melakukan ini di belakangku.
Kamu berani memblokir. Kamu bilang apa? Temui aku di lokasi, aku menghadapinya sendiri. Baik. Jangan, Pak Wen. Orang ini benar-benar jahat. Dia malah mau di depan banyak orang merendahkan nona besar. Membuatnya bersama orang serakah seperti ini, saya jadi malu. Kalian orang kuno. Aku mengundang kalian? Maksudku, aku hanya perlu beberapa menit sendirian dengan nona besar. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian dengan putriku untuk mengobati. Harus dalam pengawasanku. Baiklah. Namun, privasi pasien tetap harus dihormati. Masih kurang sedikit. Langit luas adalah cintaku. Bunga mekar di kaki gunung hijau. Nona Wen. Sangat. Maaf. Kamu mau ngapain? Kulit perlu bernapas. Kamu terus menutupi dirimu sendiri. Bagaimana cara menyembuhkan? Aku sedang membantumu desensitisasi. Dengar aku. Taruh kedua tanganmu ke bawah. Lalu ikut aku. Tarik napas dalam-dalam. Bagaimana? Lebih baik? Aku tadi memperhatikan. Meski seluruh tubuhmu tertutup. Tapi aku bisa lihat dari matamu, aku bisa bayangkan. Di baliknya pasti ada wajah yang luar biasa. Kata-katamu manis sekali. Menyembuhkan penyakitmu cukup mudah. Tapi itu membutuhkanmu. Sepenuhnya percaya padaku. Apakah kamu mau mempercayaiku? Benar-benar seorang cantik luar biasa. Lembut dan cerdas. Berikan tanganmu padaku. Tenang saja. Serahkan padaku. Alasan kamu jadi seperti ini. Karena kulitmu lama tidak dirawat dan diperhatikan. Tapi kadang-kadang, kita tidak perlu orang lain. Kita juga bisa membuat diri kita sangat bahagia. Kamu sedang apa? Sudah selesai. Misi berhasil. Tidak. Kamu sudah keterlaluan. Jangan malu. Kemandirian mengarah pada kelimpahan. Pertama, Anda harus menguasai senjata Anda sendiri. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Aku ingat. Aku punya mainan kecil untuk diberikan kepadamu. Ini pasti akan sangat membantu. Mungkinkah ini? Bagaimana mungkin Anda mengirimkan sesuatu seperti ini kepada saya? Bagaimana bisa memberi saya barang Ini alat garuk. Khusus untuk penyakitmu. Pasti efektif. Kamu benar-benar menjengkelkan. Di dalam sini, 7 Anja Sedang APA. Melanggar kesopanan. Turun sedikit. ini melanggar kesopanan. Putriku. Tuan Wen, Nona adalah orang yang memiliki kemurnian tanpa celah. Aku tidak boleh membiarkan pria ini menghancurkanku. Anda bisa turun sedikit. Sedikit lebih jauh ke bawah. Ya, itu dia. Itu saja. Berhenti segera. Jangan mendekat, belum siap. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, kamu akan terus merangsang dirimu sendiri dengan ini sampai kamu benar-benar mati rasa. Kemudian kamu bisa hidup seperti orang normal. Kau mengidap penyakit tak dapat disembuhkan. Saya sangat membutuhkan uang saat tetapi kamu pilih mencari wanita lain daripada berbicara denganku. Ini Zhang Wei. Presiden Wen akan marajika kita? Ang Wei,
Aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Berhenti. Wilayah grup Wen. Orang dilarang masuk. Tahu ini siapa? Dia ini. Pergi dari sini. Nggak apa-apa, bro. Dia ini adalah Pak Jiang. Zhang Wei, keluar sekarang. Orang kaya. Benda-benda mewah dibuang sembarangan. Zhang Wei, keluar sekarang. Di mana Zhang Wei? Aku Zhang Wei. Kenapa? Kamu Zhang Wei. Nama diberikan ibuku. Tante. Zhang Wei tinggi, kurus, dan sedikit tidak dapat diandalkan. Dilihat dekat, cukup tampan. Tidak melihat. Gila. Kemana orang-orang pergi? Kelihatan sedikit. Tidak ada etika sama sekali. Lihat, ini buang apa? Juanzhang. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Haruskah kita mengejar? Semua obai. Tanpa kamu hari ini, penyakitku tak tahu kapan sembuh. Masalah kecil. Tidak perlu dibicarakan. Bos Wen. Dengar-dengar putri Anda sembuh. Oh ya. Anda akan memberikan hadiah besar. Grup Wen. Selalu menepati janji. Saldo masuk di Alipay. Ditransfer 10 juta. Memang benar, grup Wen sangat kaya dan dermawan. Sekarang, biaya operasi sudah cukup. Anak muda. Saranku segera kembali ke jalan yang benar. Jangan mempelajari. Hal-hal yang gak jelas ini. Aku naik mobil, cepat datang ke sini. Jangan terlalu peduli. Ayahku sudah tua. Ada hal yang sulit dimengerti. Aku tidak peduli. Nona Wen, mainan kecil yang kuberi, tolong digunakan dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa hubungi aku. Maksudmu, aku masih bisa bertemu denganmu. Maksudmu, masih bisa bertemu lagi. Tentu saja, meskipun kamu pelanggan terakhir. Aku tetap akan melayanimu dan menangani Purna Jual dengan serius. Biaya operasinya cukup. Nanti tidak perlu kerja ini lagi. Fine. Tak masalah. Bagaimana kalau tinggalkan kontak? Kita bisa bertemu lain kali. No one. Selamat jalan. Zhang Wei, berhenti di situ. Dasar anak magang bau. Kami cari kamu setengah hari. Ada aturan perusahaan melarang hubungan langsung dengan pelanggan. Apa kamu gak tahu? Sekretaris, kamu keluar aku ada urus. Bicara sendiri. Pak Jiang, harus tanya jelas. Kalau-kalau, aku gak mau bilang 2 kali. Pak Jiang, Anda sudah tahu. Anda sembunyikan sampai berapa lama lagi Anda punya waktu? Berapa lama? Dia bertanya. Berapa lama perawatan? Sudah selesai? Hampir. Selesaikan. Selesai. Penyakit sudah sampai tahap tak bisa disembuhkan? Sudah begitu, tidak mau memberitahuku apa-apa. Bahkan, kamu sudah memblok. Pak Jiang, ada kesalahpahaman di antara kita? Pekerjaan selesai, saya tidak boleh punya ruang pribadi? Takut aku memecatmu? Saya orang yang paling tidak suka diancam. Kalau mau dipecat, yang memecat harusnya aku memecatmu. Hari ini aku akan mengajukan pengunduran diri kepadamu. Tidak ada urusan. Kita tidak bertemu lagi. Sampai tidak pernah berjumpa. Jiang, TN Gu baru menelepon, katanya sakitnya sembuh. Dia tidak mau bersamamu lagi. Dia sudah menemukan yang baru. Barusan, mengajukan permohonan cerai. Gu Yanshun. Kamu orang brengsek. Ang Wei. Semua ini gara-gara kamu. Dr. Xie. Hasil operasi? Tenang, operasi tante sangat berhasil. Setelahnya, hanya perlu istirahat. Terima kasih banyak. Saya cuma melakukan tugas saja. Kamu yang hebat. Tidak menyangka beberapa hari. Berhasil kumpulkan biaya operasi. Nanti kamu pasti sukses besar. Sekarang kerjaan hilang, selesai operasi, sisa beberapa juta. Mau ngapain ya dengan uang ini? Benar juga tanya Buen, siapa tahu dia punya rekomendasi bisnis yang bagus. Zhang Wei di mana? Ada pasien di sini namanya Zhang Wei? Tidak ketemu. Kamu lihat Zhang Wei? Ang Wei, di sini ada pasien Zhang Wei? Tidak lihat. Apa yang terjadi ini? Berat banget.
Ya ampun, kamu selalu saja muncul. Kenapa sampai ke sini? Zhang Wei, lihat kamu. Kenapa tidak angkat telepon? Perlu bicara. Oh tidak, kita telah ketahuan. Sudah membuat janji, tiba-tiba Perawat. Aku sangat cemas. celanaku sudah dilepas. Aku berbaring di dalam, dokter akan segera datang. Zhang Wei, ini klinik kesehatan pria. Wanita, segera pergi. Saya minta maaf. Lepaskan celanamu. Kenapa dia menyuruhku melepas celanaku barusan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku suruh kamu lepas sendiri. Masih juga harus aku bantu. Kamu sedang apa? Melepas celana. Siang hari, meski tampan, aku punya batasan. Oke, Bertingkah apa, kalau tidak melepas celana? Bagaimana lakukan operasinya? operasi. Operasi apa? Di sini. Ini. Apakah itu berarti tidak baik? Dokter Hu, pasien kurang kooperatif. Tidak baik. Obat biusnya belum sepenuhnya hilang. Bukan pertama kali lihat orang seperti ini. Mulai. Apakah ini gaya kalian dalam operasi? Hanya untuk yang seperti kamu yang tidak patuh. Kakak, aku tidak patuh. Saya sama sekali tidak membuat janji untuk operasi ini. Ini hanya masalah waktu. Sudah datang, anggap saja membantu saya dan Dokter Hu mencapai target. Saya takut sakit, lain kali. Oke, saya bawa teman juga. Hari baik lebih baik daripada hari direncanakan. Cepat atau lambat, harus menghadapinya. Melakukannya lebih awal baik untuk kamu dan pacar. Ada manfaatnya, loh. Saya sama sekali tidak punya pacar. Kamu akan segera punya. Rumah sakit benar-benar. Harimau dan naga tersembunyi. Dokternya dan suster-susternya, cantik. Dr. Hu. Lihat dia, dalam kondisi seperti ini tidak bisa operasi. Tambah sedikit alkohol lagi padanya. Dasar kecil. Kamu punya toleransi alkohol segitu, masih berharap bisa berdiri dan minum? Hidup sains. Hari ini aku takut tidak bisa menghindar. Maaf saudaraku. Dokter, saya berani bertanya. Apakah secara manual? Atau pakai laser? Dokter Hu, kami selalu mengandalkan kerajinan tangan asli, mempertahankan tradisi kuno. Setiap pasien yang ditanganinya mendapat pengalaman sempurna seumur hidup, hanya sekali saja. Dokter adalah malaikat berpakaian putih. Tapi kalian berdua benar-benar lebih kejam daripada ular. Tampilan seperti serigala lapar. Sakit sekali. Jangan gerak, nanti saya salah potong sebagai amandel. Jangan khawatir, Dokter Hu julukan Hu satu tebas, akurat, cepat, tegas. Sebentar saja. Kalau kamu takut, pikirkan sesuatu yang sedih. Menurutku, ini adalah saat paling sedih dalam hidupku. Kak Zhang Wei sudah menjadwalkan temanku untuk membantu. Temanku akan menolongmu. 3 hari kemudian. Aku atur pertemuan kalian, terima kasih ya. Nona, Nona, Suaranya aneh, kamu baik-baik saja? kita bertemu 3 hari kemudian. Memotong. Lihat. Teman Nona Wen membuka game. Benar-benar mewah. Benar-benar penuh semangat. Bro, bantuin dong. Gak apa-apa kan? Untung ada kamu, bro. Kalau nggak, hari ini aku sudah pingsan di sini.
Hal kecil saja. Bro, tolong balikin barbelnya ya. Taruh di mana? Taruh di sana aja. Zhang Wei. Maaf ya, aku nggak lihat apa-apa. Shang Wei, ternyata kamu. Kalian kenal. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa melupakanku, mengejarku sampai ke sini. Kamu siapa? Kenapa? Lihat mantan pacarmu mesra dengan pria lain, kamu nggak berani ngakuin, setelah bertahun-tahun. Masih pengecut seperti ini. Jadi kamu mantan pacar lucu kian-kian ya? Apa kamu juga jadi pelatih di sini? Dengan badan kecilmu, siapa yang mau mengajakmu jadi pelatih? Sebenarnya aku hanya datang untuk bertemu teman. Orang-orang yang berolahraga di sini semua kaya atau berpengaruh. Mana manquin Camus Kenal siapa di sini? Bertahun-tahun telah berlalu, kemampuan tidak bertambah, cuma bisa membual. Kamu percaya nggak? Kak Kiang bisa angkat kamu dengan satu tangan, lemah seperti ayam ini. Cuma penampilan saja. Anak muda, kamu nggak terima? Berani nggak lawan aku? Oke. Ayo kita bandingkan. Kamu mau bandingkan denganku? Kamu tidak layak. Jangan terlalu percaya diri. Kakak Kiang adalah pelatih top di klub ini, bisa menekan dada dengan beban 110 kg. Jangan cari masalah. Banyak bicara tidak perlu. Saya kira kalian takut untuk bertanding. Beri kesempatan. Katakan, apa yang akan kita bandingkan? Kita bandingkan. Push up. Anak itu berani menantang pelatih Liu Qiang, benar-benar tidak tahu diri. Ja, lihat nanti kalau kalah, dia pasti menangis. Kak Kiang, ayo, jangan kasih ampun sama sampah ini. Aturannya simpel. Keduanya mulai menghitung bersamaan. Siapa yang melakukan lebih? Dia yang menang. Mulai. Semangat, semangat. Ayo, ayo. 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 Ayo kecil, semangat, ayo kecil. Semangat, bro, lakukan lebih cepat. Ini tidak mungkin. Sampah ini mengalahkanku? Pasti bentuk tubuhnya tidak standar. Tidak standar? Lihat ini, apakah standar? Lihat, dia bisa melakukan push up dengan satu tangan. Bukan satu tangan, tapi satu jari. Ya ampun. Apakah ini ilmu satu jari yang legendaris itu? Dia punya kekuatan inti yang luar biasa. Aku harus berlatih sampai kapan untuk bisa sepertinya. Kakekku sering bicara manfaat kesehatan pengobatan tradisional dan pijat refleksi. Ternyata memang manjur. Tampaknya kamu bahkan kalah kuat dari satu jariku. Hei, kamu ingin cari mati ya? Semua berhenti. Nona Wen, Berkumpul di sini ngapain? Miss Wen, Manayer, ada orang asing yang berani-berani di game kita. Kamu bicara dia. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu mau datang? Yaswan, ini Zhang Wei yang aku bilang bisa menyembuhkan penyakitku. Kamu teman Ayu.
berpenampilan baik. Pantes aja Ayu terus ngomongin kamu belakangan ini. Apa? Orang biasa ini ternyata kenal manajer kita. Kamu bilang yang bikin masalah dia. Tidak mungkin orang seperti Zhang Wei bisa kenal denganmu dan teman-temanmu. Ada kesalahpahaman di sini. Betul, isn't it mungkin kamu salah, manajer? Saya salah? Kamu mempertanyakan saya atau sahabat terbaik saya? Maf, manager. Ini salah saya. Saya tidak bisa melihat gunung yang tinggi. Tolong maafkan saya kali ini. Manajer Su. Kalian ini pusat kebugaran yang mewah, tapi saya tidak menyangka ada yang siang bolong melakukan hal tidak senonoh. Perbuatan cabul. Ini sepertinya tidak pantas, ya? Saya dengar pelatih Liu Qiang suka main-main dengan anggota. Ya, banyak anggota memperpanjang kelas dengan dia bukan karena ajarannya bagus, tapi karena sering dapat layanan tambahan malam hari. Tahu kenapa kamu kalah dari saya? Luar kuat dalam lemah. Cuma tampilan luar saja. Harus tahu batasan. Manajer, ini salah saya. Saya mon. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Saya tidak berani lagi lain kali. Pergi dari sini, toko kami tidak membutuhkan pecundang sepertimu. Ini memang tantangan yang layak buat saya. Tapi saya tertarik. Terima kasih, Nona Su. Saya akan mencobanya. Saya rasa kamu pasti bisa. Lagi pula kamu sangat disukai oleh celek-celek. Ngomong-ngomong Pak Sang, suamiku yang sudah menikah 3 tahun. Akhir-akhir ini dingin padaku. Pacarku juga begitu. Semakin lama bersama, semakin tidak terasa seperti awal yang menyenangkan. Sekarang setiap kali hanya selesai begitu saja, seperti menyelesaikan tugas dari guru, Dr. Zhang. Saya dengar dari Ayu, kamu sangat paham soal ini. Bisakah kamu jelaskan sedikit untuk kami? Sebenarnya, kebanyakan pria juga tidak mengerti. Mereka tidak paham bahwa wanita juga perlu dilakukan pelan-pelan. Tidak seperti pria yang langsung begitu saja. Cinta itu saling. Apakah mengerti? Hari ini saya akan menjelaskan. Setelah ini, ajarin suamimu, pacarmu. Lihat-lihat apa? Kayak kamu mana ada pacar. Aku juga pengen belajar. Gak peduli status tinggi rendah atau penampilan beragam. Orang pasti punya kebutuhan yang seharusnya kalian perhatikan. Itu bagian tubuh ini. Dan juga di sini. Yang paling penting 7. Ternyata ada sebanyak ini. Pacar saya hanya tahu 4 dan 7. Lebih baik dari saya, suami saya. Dia cuma bisa 7. 7 itu selesai dalam 2-3 kali. Tampaknya hari ini kelas ini memang perlu, kebanyakan orang hanya peduli. Lalu langsung ke 7. Terlalu cepat. Harus bertahap. Pertama-tama kita bisa mulai dari. Kemudian keempat, bisa lebih lama. Setelah itu, 246 bisa bareng. Lalu kelima, kemudian langsung ke 7. Pak Jiang, Pak Wen sudah tiba. Dengar Pak Jiang adalah elit industri. Hari ini bertemu, ternyata sesuai reputasi, rencana perusahaan Anda. Sesuai dengan desain konsep perusahaan kami. Wen Zong punya wawasan unik. Dia bisa memikirkan cara memasukkan elemen perhatian kesehatan mental wanita ke dalam desain pakaian. Ini benar-benar sejalan dengan perusahaan kami. Saya baru saja belajar pelajaran ini saat masih muda. Terlalu fokus pada karir. Mengabaikan untuk menemani Ruyu. Sekarang. Saya juga ingin menebusnya dengan cara ini.
Mohon maaf kepada Wenzong dan Yayang. Bulan lalu, karyawan kami melanggar peraturan memberi konsultasi pribadi kepada Yayang. Dia sudah keluar dari perusahaan. Zhang Wei karyawan perusahaan kalian? Kakak Zhang Wei. Kalian kenal akrab? Putriku. Sejak sembuh dari penyakitnya, dia terpesona oleh bocah nakal ini. Setiap hari tidak melakukan, hari ini saya sengaja membawanya ke sini. Harapannya, dia bisa belajar dengan baik darimu. Jiang adalah seniormu, jadi jika ada masalah, kamu harus belajar darinya. Jiang. Mohon bantuannya di masa depan. Nona Wen tidak bertemu Zhang Wei belakangan ini, kan? Dia terkena penyakit jantung. Sudah tidak banyak waktu lagi. Aduh, mengapa tidak hati-hati, Direktur Jiang? Kembali ke pokok pembahasan. Kembali ke bisnis. Saya dengar pasar baru-baru ini muncul sebuah merek pakaian dalam yang sangat populer. Sangat disukai oleh wanita. Saya juga pernah mendengar. Ku dengar pengusaha muda. Saya ingin bertemu dengannya. Segera muncul di Jiangcheng, pakaian dalam wanita petir mengejutkan. Sambutan positif dari wanita. Berulang kali menduduki peringkat pertama dalam penjualan, dikabarkan Direktur Zhang. Bisa dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pengusaha terbaik tahun ini. Selamat pasang, kita baru saja mendapat pesanan besar lagi. Nona Wen. Kenapa ajak makan hari ini? Kakek Zhang Wei didekla. Dia mengidap penyakit jantung. Sudah tidak banyak waktu tersisa. Zhang Wei. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Nona Wen, aku sarankan jangan mengorek rahasia pria. Itu seperti memeriksa ponsel, jangan pernah berharap hasilnya baik. Kenapa kamu menangis? Aku bercanda, jangan serius. Jangan menangis. Apakah kalian bertengkar dengan Tuan Wen? Aku tahu ini berat untukmu. Aku mengerti jika kamu tidak mau bicara. Kau bisa memberitahuku. Aku bersedia berbagi beban. Nona Wen, sepertinya aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Zhang Wei. Mari kita bersama. Apapun yang terjadi, aku mau bersamamu menghadapi itu. Terlalu tiba-tiba. Biar aku tenang sebentar. Tidak, tidak. Kamu yang harus tenang. Kamu kan nyonya besar dari keluarga Wen, jangan bercanda dengan aku, ya? Aku serius. Aku punya banyak uang. Aku bisa bantu kamu. Apa yang kalian lakukan? Pak Jiang. Kenapa kamu ada di sini? Hello Tante Jiang. Pelayan mengantar makanan. Bu Jiang. Zhang Wei sudah keluar. Kenapa masih berhubungan? Bu, saya pergi. Adik ini berani bicara. Dengan sifat Bu Jiang, pasti akan marah besar. Meskipun dia bukan karyawan perusahaan lagi. Hubungan saya dengannya bukan sekadar atasan dan bawahan. Bukankah begitu, Zhang Wei? Apa maksudnya suasana aneh ini? Apa aku harus di bawah meja? Masakannya sudah dingin. Bagaimana kalau kita makan dulu saja? Aku lihat abalon ini cukup bagus. Ternyata semua suka makan abalonnya. Ternyata masih banyak ya. Zhang Wei, coba yang aku pilihkan. Zhang Wei, kamu suka ayam pedas ini? Makan lebih banyak. Kamu harus makan yang agak ringan. Dia suka hidangan ini, biarkan makan. Tidak, dia harus makan ringan. Dia tak punya banyak waktu sebelum meninggal makan hidangan? Karena waktunya sedikit, jadi dia harus makan sehat, biar bisa hidup 2 hari lebih lama. Tunggu sebentar. Kalian ngomongin apa? Apa maksudnya waktu tidak banyak? Bukankah kamu hampir mati? Bukankah kamu hampir mati? Kapan saya hampir mati? Jangan menyumpahi orang. Kamu sakit jantung, umurnya tinggal beberapa hari. Sekretaris Liu bilang padaku kalau beberapa bulan lalu sering melihatmu keluar masuk bagian jantung. Aku kira. Itu ibuku. Ibuku yang baru saja menjalani operasi jantung, sekarang operasinya sukses. Juga, kalian berdua. Aku sangat sehat. Tidak usah khawatir tentangku. Sekarang kalau budget. Kita makan sepuasnya, aku traktir. Tidak bisa,
Hari ini aku ajak Zhang Wei makan, jadi aku harus bayar. Nona Wen, kamu adalah permata di tangan Pak Wen. Tidak membiarkan kamu boros. Pak Jiang sangat sibuk. Banyak tempat butuh dana, lebih baik gunakan uang dengan bijak. Nah, aku ada cara untuk tentukan siapa yang bayar. Cara apa? Pelayan. Ada satu hidangan di depan kalian berdua. Tidak boleh curi lihat ya. Siapa yang lebih dulu tahu ini hidangan apa? Dia yang bayar. Sangat sederhana, yakin akan. Aku yakin aku akan menang. 3 yang baik. Dua. Awal. Teksturnya lembut dan halus. Rasanya lembut dan halus, familiar. Aku tak peduli siapa yang bayar tagihannya. Selamat tinggal, kalian berdua. Tahu, tebakanku benar. Aku menang. Gimana Zhang Wei? Mengapa dia melarikan diri? Dia berhasil lolos lagi. Pria licik ini. Nona Wen, bukankah Anda mengatakan akan bayar tagihannya? Tante Jiang, kau memenangkan permainan tadi. Kamulah yang seharusnya membayar tagihannya, adik kecil. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Jangan terus memanggilku, Tante, seperti itu, atau aku akan merobek mulutmu. Zhang Wei, karena kamu tidak sakit. Kalau begitu, aku harus menikahimu. Pak Zhang, pesanan pakaian sangat tinggi sehingga Departemen Logistik kewalahan. Coba saya lihat. Saya tidak menyangka permintaan pelanggan akan setinggi ini. Kamu segera hubungi perusahaan logistik yang terakhir kita kunjungi dan minta mereka kirim tim untuk dukung kita segera. Masalah kontrak, nanti kita lengkapi. Bayaran kontraknya, bayar 3 kali lipat dari sebelumnya, ya. Ini pesan pernikahan mendadak, berikan barang ke saya antar sendiri. Baik, saya mengerti. Bukankah ini acara salon tempat dulu kita mengobati Miss Wen? Hari itu saya juga ke sini untuk antar barang. Sudah beberapa bulan, saya masih kerja di bidang yang sama. Benar-benar menarik. Permisi, di mana pengantinnya? Saya datang untuk antar pakaian. Terima kasih ya. Hai, pakaian pembentuk tubuh Anda sudah sampai. Kami menerima banyak pesanan akhir-akhir ini. Mohon dimengerti. Zhang Wei, Kolagi, Dasar Jalon. Bukan hanya kau menguntitku. Mereka bahkan mencuri pakaian dalamku. Produk perusahaan saya. Saya datang ke sini untuk mengirimkannya. Dia tidak bisa bekerja sebagai instruktur kebugaran, jadi dia bekerja. Pekerjaan ini cocok untukmu. Dilakukan oleh pria di lapisan bawah masyarakat. Kamu orang yang cukup menarik. Kenapa kamu selalu mengolok-olok dirimu sendiri? Siapa yang dipecat oleh manajer dan kehilangan pekerjaannya? Aku bahkan tak akan repot-repot menceritakan pekerjaan semacam itu padamu. Aku sekarang asisten manajer Wu. Apa kau kenal manajer Wu? Dia salah satu tokoh penting di grup Wens. Kau tak akan pernah bisa menyamai prestasinya seumur hidupmu. Wang Qian. Aku benar-benar kagum sama pandanganmu. Sampai bisa menikah dengannya di akhirnya. Dia orang tidak hanya suka menjilat, tapi juga sering main perempuan. Kamu gak takut kena penyakit? Siapa bilang aku mau menikah dengannya? Diapangering Pangantin Harini. Suamiku itu manajer Wu dari grup Wen. Suami. Kenapa kedua orang ini kelihatan familiar? Itu mereka berdua. Dia suamimu? Benar, manajer Wu dari grup Wen. Ce bantard l'agit jadis suami. Bagaimana dengannya? Dia sahabatku, juga adik Liu Qiang, bahkan jadi pengiring pengantin hari ini. Aduh. Pengiring pengantin? Sahabat. Saudara. Danata Zambawan. Ini semua lengkap sekali ya, kalian sedang syuting drama pendek? Hubungan antar tokoh yang seru sekali. Dokter Zhang tahu soal aku dan Jiao Jiao. Jangan sampai membiarkan. Wang Qian tahu. Kian, pesta pernikahan segera dimulai. Suruh orang yang tidak penting pergi, jangan tunda waktu kita. Tidak bisa, kalau dia berani datang, aku harus buat dia malu. Semua lihat, ini Zhang Wei, mantan pacarku yang tidak berguna. Kalau dulu aku tidak kasihan padanya, aku tidak akan jadi pacarnya. Tidak sangka bertahun-tahun kemudian dia masih belum bisa melupakanku, bahkan datang untuk menggarap pesta. Kamu ngepantesin? Kelihatannya.
Dia kuma tukang anta makanan, pantas jadi anjing penyilat. Mana pantas dia untuk putriku? Tak kusangka, menantu sepertiku ternyata cukup diminati. Kepribadianmu mirip denganku, sama-sama tidak rela dirugikan. Sudahlah, Kian, bicara Aku cukup mengagumimu. Orang lain kalau rebut pasangan, biasanya dengan tandu atau kembang api. Hal-hal seperti itu pun belum tentu menarik perhatian, kamu malah tak bawa apa-apa, langsung datang rebut pasangan. Apa bedanya dengan berlari telanjang di jalan, malu-maluin, kan? Wang Qian, kamu merasa hidupmu sekarang terlalu lancar? Tentu saja. Sesuatu yang bahkan tak bisa kamu bayangkan. Baik, hari ini aku akan benar-benar membalasmu. Ada satu rahasia yang harus aku beritahu hari ini. Diam, jangan bicara lagi. Tian. Dia cuma badut yang mencari perhatian. Jangan dengarkan kata-katanya. Cepat usir dia agar tidak merusak pernikahan kita. Wu Kui, kenapa kamu panik? Aku belum selesai bicara. Diamlah. Nama besar manajer Wu bukan untuk sembarang sebut. Cantik, jengkel, ya? Sepertinya aktingmu kurang bagus. Apakah belum menemukan peran yang pas? Kamu omongin apa sih? Apa akting apa peran aku gak ngerti satu kata pun. Kukira dia ketemu bos besar seperti Pak Wu jadi syok sampai gak waras. Betul suamiku seperti itu. Dia tidak punya uang, tidak punya kuasa, pecundang bisa dibandingkan. Walau suamimu dikelilingi gadis-gadis muda, kamu gak peduli? Seperti suami pria kaya tampan dan maskulin seperti dia. Dikelilingi beberapa gadis kan wajar, jangan iri lalu bilang anggur itu asam. Hanya itu. Lingkaran hitam. Keringat malam. Kepala botak. Wang Qian tidak akan bahagia. Kamu benar. Punya pandangan yang bagus. Uang tak habis-habis. Yang lain, aku tidak peduli. Tahu kamu akan datang. Aku sudah menunggumu lama. Tanpamu, suasananya kurang meriah. Ayo pergi. Zhang Wei masih di dalam, menunggu kita. Shang Wei, mimpi makan daging angsa. Aku tidak mungkin dengan kamu. Jangan memaksakan diri, pergi saja. Memalukan banget. Siapa yang mau menikah dengan orang sepertimu? Siapa bilang kita mau? Aku datang di pernikahan ini, tepat. Banyak wanita cantik di sini. 5 wanita cantik ini benar-benar masing-masing menawan. 2, 3. Bidadari turun ke bumi. Kamu tua cabul, ngapain kamu lihat-lihat? Kenapa kalian datang? Zhang Wei, hari ini pilih aku atau Wen Ruyu jadi istrimu. Kamu pilih. Kamu harus pilih, kalau tidak kamu tidak bisa pergi. Saya belakangan merasa tidak enak badan. Butuh bantu saya sembuhkan penyakit. Aku juga, penyakit lamaku kambuh lagi. Sipat bantu lihatkan. Mau apa? Ini pernikahanku. Siapa izinkan kalian pakai gaun pengantin dan mencuri perhatianku? Tidak punya hak tampil di panggung tanpa Zhang Wei. Pendamping harus sadar diri akan perannya. Yang kamu sebut petundang itu, kami semua malah ingin menikah dengannya. Lagipula dia bukan pekandang. Pengusaha muda terkenal akhir-akhir ini, Direktur Zham, itu dia. Dia direktur yang menguasai daftar penjualan terlaris pakaian dalam wanita. Aku tidak peduli. Kalian tidak boleh mengacau di pernikahanku. Jika tidak, Grup Wen, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kapan giliran Wens Group berbicara? Kamu pikir kamu siapa? Ini tidak bisa dipercaya, gadis muda dan tidak berpengalaman berani mengatakan itu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Wu Kuian. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah pewaris grup Wen. Awalnya saya berpikir untuk menunjukkan kelonggaran, tetapi sekarang saya menyadari kalian tidak pantas mendapatkannya. Hari ini benar-benar menjadi ajang berkumpulnya para bajingan dan wanita bajingan.
Wang Qian, tunanganmu Wu Kuian. Kau dan sahabatmu Liu Jiao sudah berselingkuh selama beberapa bulan. Permainan mereka, bahkan kau tak bisa membayangkannya. Apa? Kalian benar-benar. Belum selesai. Wu Kuian, tunanganmu Wang Qian. Sering berbuat mesum dengan bawahannya, Liu Qiang. Menurutku, dia sudah terkena penyakit kotor. Kusaranin kalian berempat pergi ke rumah sakit untuk periksa. Berani sekali kau mengkhianatiku. Aku. Wanita tak tahu diri. Sama seperti kamu. Tuan Wu, Kenapa kamu lihat-lihat? Pesta pernikahan jadi acara tamparan. Hari ini kita tidak sia-sia datang. Wajah keluarga Wu sudah kamu permalukan. Bagaimana bisa keluarga kita menikah dengan menantu seperti kamu? Apa dosa saya di kehidupan sebelumnya bisa dapat menantu seperti ini? Kembalikan mahar keluarga. ibu-ibu, bisakah berhenti berpura-pura? Atas rusak, bawa ikut rusak. Saya belajar sesuatu. Maksud kamu? Gak ngerti apa yang kamu bilang. Saya tidak mengerti. Hari ini saya akan melakukan pembalasan. Saya akan mengungkapkan semua kejahatan yang mengacaukan hubungan dan mencemarkan cinta. Kamu dan kamu juga. Apakah kalungmu bisa disembunyikan? Gabungan itu tidak bisa dipisahkan. Selingkuh harus seperti selingkuh. Lihat gelang pasangan kalian berdua. Silau di mataku. Apakah kalian begitu terang-terangan? Lihat barang kenangan cinta. Sepertinya sudah cukup lama. Semua yang hadir adalah kenalan lama. Dasa tidak tahu malu. Aku sudah bersamamu lama. Bagaimana kamu bisa berkhianat? Aku. Kamu mengkhianatiku. Apakah Qian adalah anakku atau bukan? Katakan. Dasar orang tua pembohong, berani sekali selingkuh. Kamu wanita jahat. Aku tahu Wang Qian bukan anak kandungku. Orang baik. Mengkhianatiku. Aku sangat mencintaimu. Jangan-jangan kamu kakakku. Kamu istriku atau adikku? Ini bukan pernikahan. Lebih mirip drama gila. Cerita ini lebih kacau dari drama pendek. Kamu tahu NGKK, kenyataan itu kadang lebih magis daripada film. Di luar kecepatan. Dia kabur lagi. Pasti tidak lari jauh, cepat kejar. Hang Wei, berhenti. Kamu mau pilih siapa jadi istri? Jangan kejar lagi, aku nggak pilih siapa-siapa.